Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai materi jasa transfer. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Saiful Rizal, NIM 1908030302009 dari kelas Praktek Perbankan dan Syariah. Definisi jasa transfer. Pengiriman uang atau transfer adalah salah satu jasa dalam dunia perbankan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Penggunaannya bermacam-macam, baik dilakukan melalui surat kawat maupun secara tertulis. Karena transfer biasa dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk valuta asing maupun dalam bentuk rupiah. Dengan kata lain, transfer merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Baik transfer uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik. Artinya, bila satu cabang mendebet cabang lain mengkredit. Transfer merupakan jasa pengiriman uang baik antar bank yang sama ataupun kepada bank yang berbeda. Jasa transfer dapat dibuat di dalam wilayah yang sama ke daerah lain maupun ke luar negeri. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, nasabah. Nasabah adalah pihak yang memiliki dana yang mendapat pelayanan jasa dari bank untuk mengirimkan dan atau memindahkan dananya kepada pihak lain. Yang kedua, bank penarik. Bank penarik disebut juga dengan drawer bank, merupakan bank yang menerima amanat dari nasabah untuk mentransfer dananya kepada pihak penerima. Pihak penerima bisa nasabah yang memiliki rekening di bank sendiri atau bank lain. Yang ketiga, bank tertarik. Bank tertarik disebut juga dengan drawer bank, merupakan bank yang menerima transfer masuk dari bank pengirim untuk diteruskan kepada pihak yang menerima kiriman uang atau pihak beneficiary. Dan yang terakhir, beneficiary merupakan pihak yang menerima kiriman uang dari drawer bank. Apabila beneficiary memiliki rekening di drawer bank, maka kiriman uang tersebut akan dikreditkan ke rekeningnya. Apabila tidak memiliki rekening, maka pihak drawer bank akan memberi informasi tersurat kepada pihak beneficiary. Selanjutnya, jenis-jenis jasa transfer. Yang pertama, transfer keluar. Transfer keluar adalah salah satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran adalah dengan pengiriman uang keluar atau transfer keluar. Media untuk melakukan transfer ini adalah dengan secara tertulis atau mail transfer ataupun melalui surat kawat atau wire transfer. Keuntungan bagi bank yang melakukan transfer keluar adalah sebagai sarana untuk menciptakan pendapatan dalam bentuk komisi. Peningkatan pelayanan kepada para nasabah, peningkatan pangsa pasar bank, dan segi promosi lainnya. Pengiriman oleh bank dilakukan dengan cara memerintahkan cabang lain untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada beneficiary, orang yang berhak menerima transfer, yang berdomisili di kota tertentu. Dengan demikian, terjadi hubungan antar kantor, antar cabang pemberi amanat dan pembayar transfer. Pembatalan transfer keluar hanya dapat dilakukan apabila transfer keluar belum dibayarkan kepada si penerima uang. Untuk itu, bank pemberi amanat harus memberi perintah stop payment kepada cabang pembayar. Pembayaran pembatalan ini
baru dapat dilakukan oleh bank pemberi amanat apabila telah terima berita konfirmasi dari bank pembayar bahwa memang transfer yang dimaksud belum dibayarkan. Yang kedua, transfer masuk. Selain transfer keluar, juga terdapat transfer masuk, di mana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang atau beneficiary. Dalam hal ini, bank pembayar akan membukukan hasil transfer kepada rekening nasabah beneficiary bila ia memiliki rekening di bank pembayar. Dalam hal transfer masuk, ditujukan kepada bukan nasabah bank pembayar. Hasil transfer akan ditampung dalam rekening hasil transfer yang dapat dibayar. Rekening ini akan tetap outstanding hingga hasil transfer dibayarkan kepada beneficiary. Transfer masuk dikenakan lagi komisi sebab kepada nasabah si pemberi amanat telah dibebankan komisi pada saat memberikan amanat transfer. Keuntungan yang diharapkan adalah dari lamanya dana yang mengendap, yaitu selisih waktu antara penerima perintah untuk membayar hingga hasil transfer dibayarkan. Seperti halnya transfer keluar, transfer masuk pun dapat terjadi pembatalan jika terjadi pembatalan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa apakah hasil transfer telah dibayarkan kepada beneficiary. Bila ternyata belum, akan diblokir dan dibatalkan untuk kemudian dikembalikan kepada cabang pemberi amanat melalui pemindah bukuan. Khusus transfer masuk kepada nasabah yang langsung dimasukkan ke dalam rekening yang bersangkutan tidak dapat dibatalkan karena etis perbankan tidak dapat mengurangi atau mendebit rekening seseorang tanpa persetujuan si pemilik rekening yang bersangkutan. Pembatalan transfer masuk hanya dapat dilakukan apabila transfer dibayarkan yang lazim dilakukan pada beneficiary yang bukan nasabah bank. Selanjutnya, prosedur jasa transfer. Yang pertama, jika seseorang ingin melakukan transfer bank, ia mengunjungi sebuah bank dan bank memberikan bentuk yang seseorang diharuskan untuk menyerahkan dengan rincian yang tepat untuk banknya. Yang kedua, sementara membuat transfer bank, Anda harus memiliki rincian sebagai berikut. Yang pertama, nama bank. Kedua, nama penerima pembayaran. Ketiga, urutkan kode. Yang keempat, nomor rekening. Yang kelima, IBAN. Dan yang keenam, SWIFT. Untuk langkah yang ketiga, transfer bank biasanya memakan waktu 3-4 hari untuk mencerminkan jumlah dalam akun penerima pembayaran itu. Namun, beberapa bank memiliki sistem pengolahan yang cepat dan jumlahnya ditransfer hari yang sama. Dan prosedur yang terakhir, yaitu sementara membuat transfer bank, kita harus selalu memasukkan nomor referensi yang tepat untuk membantu penerima pembayaran menemukan account. Selanjutnya, kelebihan dari jasa transfer. Yang pertama, metode yang paling banyak diterapkan di e-commerce. Yang kedua, mudah dilakukan. Kita hanya perlu mentransfer ke rekening bank tujuan. Yang ketiga, semua orang dapat melakukan transfer meskipun orang tersebut tidak memiliki akun bank. Yang keempat, dengan mesin ATM ini memungkinkan kita untuk melakukan transfer uang kapan saja tanpa terikat waktu. Karena mesin ini beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dan kelebihan yang terakhir, yaitu metode ini sudah umum di Indonesia. Selanjutnya, kekurangan transfer. Yang pertama, alur pengerjaan cukup panjang. Yang kedua, memerlukan konfirmasi baik kepada pembeli ataupun penjual. Yang ketiga,
Sering terjadi kesalahpahaman antara pembeli dan penjual. Yang keempat, memerlukan biaya tambahan untuk administrasi bank tertentu. Dan yang terakhir, bila transfer ke bank yang berbeda, diberikan tambahan biaya administrasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Selanjutnya, kita simak video bermain peran sebagai teller untuk jasa transfer. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Selamat pagi, Bapak. Di sini saya mau melakukan jasa transfer. Baik, kalau boleh tahu, Ibu transfer ke bank apa ya? Sama antar bank. Baik, sebelumnya Ibu silakan mengisi formulir terlebih dahulu untuk prosedur jasa transfernya. Ini, Bapak. Baik, saya terima untuk formulirnya. Di sini pengirimnya atas nama Abelia Regita Cahyani akan dikirimkan kepada Fahmi Hairatul Ain sama bank senilai 20 juta rupiah. Apakah sudah benar? Iya, benar. Baik, akan saya proses terlebih dahulu ya. Baik, untuk transfernya sudah saya lakukan. Ini bukti transaksinya sebentar. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih kembali. Selamat datang di bank kami. Ya,